bahas tentang investasi ternak domba buat teman-teman semua. Ada cara yang mudah yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi sama aku di sini, owner AFE Farm teman-teman. Hari ini aku akan coba bahas tentang investasi ternak domba buat teman-teman semua yang nggak punya waktu, teman-teman, yang nggak punya waktu buat ngejalanin bisnis investasi peternakan domba, teman-teman. Teman-teman misalnya ada yang karyawan swasta, PNS, atau punya pekerjaan tetap yang sibuknya harus menyita waktu teman-teman dari pagi sampai sore atau sampai malam, 5 hari dalam seminggu atau 6 hari dalam seminggu atau bahkan 7 hari dalam seminggu, tapi teman-teman masih pengen investasi dalam sektor peternakan. Teman-teman, ada cara yang mudah yang bisa kalian ini ya, yang bisa kalian lakukan dan hasilnya juga tinggi teman-teman, tetapi resikonya minim teman-teman. Ini sebenarnya yang kalian cari teman-teman. Satu, kalian tidak perlu bekerja mengurusi ternak. Kedua, resikonya minim. Ketiga, hasilnya sudah pasti teman-teman. Hasilnya sudah pasti. Kenapa saya bilang sudah pasti? Dalam jangka waktu 1 tahun teman-teman bisa menggandakan menjadi 2 kali lipat bahkan lebih teman-teman dari total jumlah investasi yang teman-teman itu investasikan di awal. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman ya. Peternakan domba itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Kenapa aku klasifikasikan menjadi 2? Yang pertama itu sistemnya bisnis teman-teman. Apa itu bisnis peternakan domba? Bisnis peternakan domba ini jika teman-teman memulainya dengan penggemukan ataupun breeding teman-teman, hanya saja teman-teman itu akan mengambil hasilnya maksimal itu 3 bulan ke depan. Setelah itu bisa diambil tiap bulan teman-teman ya. Masa tunggunya tuh maksimal tuh 3 bulan. Setelah itu teman-teman bisa ngambil yang namanya keuntungan setelah 3 bulan tersebut teman-teman. Setelah 3 bulan bahkan bisa tiap bulannya teman-teman bisa ngambil keuntungan. Gimana caranya? Caranya adalah kalau penggemukan teman-teman pasti 3 bulan teman-teman. Kalau teman-teman main di breeding pasti dengan populasi yang sangat besar teman-teman, dan itu akan sangat menyita waktu teman-teman kalau teman-teman tidak fokus di sini. Maaf sambil ngerokok ya teman-teman ya, karena biar kita lebih santai aja teman-teman. Nah, terus yang kedua itu adalah sistemnya investasi. Investasi itu memang jangka waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan hasil itu lama. Hanya saja resiko yang kita miliki itu tidak begitu besar. Saya bilang kecil teman-teman ya. Yang kedua, terus hasilnya sudah pasti teman-teman, dan waktu kita tidak membutuhkan waktu teman-teman. Kita cukup investasi, sudah selesai. Investasi kita tinggal tunggu setahun ke depan atau 2 tahun ke depan, 3 tahun, terserah teman-teman kapan mau diambil hasilnya. Itu setelah 1 tahun teman-teman bebas kapan mau ngambil hasilnya teman-teman. Caranya gimana? Caranya gini, buat teman-teman semua yang sibuk dengan pekerjaan tetap teman-teman, entah itu jadi karyawan swasta, BUMN, PNS, atau apapun itu teman-teman, yang teman-teman mengharuskan teman-teman tuh kerja 5 kali dalam seminggu atau bahkan 7 hari dalam seminggu teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Kalau ada peternak di lingkungan teman-teman ya, di lingkungan teman-teman, entah itu peternak dalam skala kecil atau sedang lah teman-teman ya, jangan yang besar. Kalau yang besar teman-teman sudah tidak bisa menyuntik dana di sana. Skala kecil misalnya dia masih pelihara 3 ekor, 5 ekor, 10 ekor, atau bahkan yang belum beternak, sudah pernah beternak tetapi tidak memiliki ternak, teman-teman bisa berdayakan. Itu caranya gimana teman-teman? Teman-teman belikan dia domba, kemudian teman-teman gaduhkan kepada mereka teman-teman, itu nanti mereka akan rawat teman-teman sampai dengan menghasilkan. Perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah bagi hasil anak 50-50% teman-teman. Kalau di desa rata-rata seperti itu teman. Jadi kalau misalnya anak 2, satu indukan itu anak 2, berarti 1-1 buat teman-teman, 1 buat yang pelihara 1 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam sekali investasi itu ada 10 indukan teman-teman, sekali beranak misalnya 10 ekor, beranak satu-satu, berarti satu siklus selama 6 bulan teman-teman sudah punya 5 ekor. Nah setelah itu teman-teman
yang melihara juga punya 5 ekor. Itu sudah jelas teman-teman. Tanpa teman-teman mengeluarkan biaya tambahan lagi, tanpa teman-teman mengeluarkan tenaga, tetapi investasi yang akan teman-teman jalankan itu sangat menghasilkan teman-teman ya. Tanpa teman-teman memikirkan resiko yang sangat besar kalau teman-teman rawat sendiri, karena teman-teman sudah memberikan uang atau kepercayaan kepada orang yang sudah berpengalaman dalam berternak, meskipun itu skala kecil teman-teman. Kenapa saya bilang resikonya sangat minim? Karena mereka pakannya full hijauan dan ramban teman-teman. Pakan full hijauan dan ramban ini adalah pakan terbaik untuk ternak ruminansia dan akan meminimalkan resiko yang namanya kematian teman-teman ya, terus abortus teman-teman, itu pasti akan terminimalisir teman-teman. Ternak juga majer itu pasti jarang terjadi teman-teman. Kalaupun itu terjadi, itu adalah faktor X, berarti bukan rezeki teman-teman. Tapi yang harus saya tekankan adalah teman-teman dalam jangka waktu 1 tahun pasti jumlah ternak teman-teman itu akan menjadi 2 kali lipat dari total awal yang teman-teman investasikan. Itu titik pentingnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah ragu deh kalau untuk pengen beternak di domba ya teman-teman ya, di domba, karena resikonya itu sangat kecil teman-teman. Saya memberikan konsep atau pengetahuan seperti ini teman-teman, bukan pingin teman-teman untuk berinvestasi di AFE farm teman-teman. Enggak, saya nggak terima hal seperti itu teman-teman. Tapi saya lebih menginginkan teman-teman itu memberdayakan masyarakat sekitar, terutama saudara-saudara teman-teman sendiri, entah itu bibi, paman, sepupu, dua pupu, atau kakek-kakek, om-om teman-teman yang sudah agak sepuh, yang memang mereka pernah beternak, sudah pasti pernah beternak teman-teman ya, dan mereka open terhadap ternak teman-teman. Itu berikan mereka pekerjaan. Selain teman-teman itu mendapatkan pahala dari memberikan mereka pekerjaan teman-teman juga bisa mendapatkan hasil dari investasi yang teman-teman berikan. Seperti itu. Kenapa saya lebih menyarankan teman-teman investasi di ternak ruminansia daripada teman-teman main di simpan uang di bank teman-teman ya, seperti di tabungan biasa, deposito, reksadana, atau dan lain-lain atau investasi saham, forex, bitcoin, masih banyak lagi jenis investasi yang lainnya teman-teman. Memang teman-teman ya, kalau teman-teman main di saham, forex, bitcoin teman-teman, itu banyak hasilnya, cuman teman-teman tidak akan bisa mulai dengan modal 10 juta. Kalau teman-teman dengan modal seperti itu teman-teman, insya Allah uang teman-teman akan habis dimakan oleh bandar teman-teman. Dan resikonya sangat tinggi teman-teman, 70% resiko dan 30% kemungkinan teman-teman itu bisa hasil. Itu teman-teman, 70% risiko dan 30% itu bisa hasil. Apalagi teman-teman tidak berpengalaman dalam hal itu, berarti teman-teman sama aja dengan berjudi teman-teman. Karena teman-teman tidak tahu analisanya, teman-teman tidak bisa untuk menganalisa kapan pergerakan barang yang kita beli ini akan mengalami kenaikan untuk kita jual kemudian setelah harganya naik. Itu teman-teman tidak punya. Jadi saran saya, investasilah kepada hal yang pasti-pasti saja. Karena pada dasarnya investasi itu memang disarankan teman-teman untuk menambah nilai atau atau meningkatkan keuangan teman-teman menjadi 2 kali lipat. Ngopi dulu teman-teman, pagi-pagi ngopi, jangan sampai tidak ngopi teman-teman. Ada gini, balik lagi ke sektor investasi yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman simpan uang di bank 10 juta, teman-teman depositokan berapa sih dapatnya teman-teman? Saat ini bunga deposito itu nggak sampai 3% teman-teman. Bisa 3% itu maksimal. Hanya saja teman-teman harus punya uang di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar baru teman-teman bisa nego. Kalau teman-teman di bawah itu otomatis 2, teman-teman. 2, sekian. Belum lagi nanti dipotong pajak. Ditambah lagi nanti teman-teman harus ya zakatnya 2,5% teman-teman. 2,5% zakat, mungkin lebih besar zakatnya dibandingkan dengan
hasil investasinya teman-teman nanti, uang teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman investasi di peternakan, ya di peternakan domba, sapi, kambing atau dan lain sebagainya, apapun itu jenis ternaknya teman-teman, dipotong 2,5% tanpa teman-teman harus bayar pajak. Ditambah lagi teman-teman sudah berjasa memberikan pekerjaan kepada orang-orang di sekitar teman-teman, itu hasilnya bisa 2 kali lipat, 3 kali atau bahkan 4 kali lipat teman-teman. Karena apa? Karena barokah dari uang yang bermanfaat itu lebih besar teman-teman, akan lebih besar. Hal yang tidak akan terduga-duga itu ya pasti akan teman-teman dapatkan. Itulah sebenarnya konsep berbisnis dalam Islam teman-teman ya. Konsep berbisnis dalam Islam seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman dari saya, pembahasan tentang konsep bisnis breeding teman-teman, investasi breeding teman-teman ya. Saya nggak mau bahas bisnisnya sekarang karena kalau bisnis mungkin teman-teman susah untuk melakukannya sendiri. Jadi saya lebih fokus ke ini, mengarahkan teman-teman untuk investasi aja teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman untuk video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.